Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Seputro, petani desa. Oke, untuk video kali ini tanggal 21 eh, bulan Agustus 2020 ya. 2020 saya akan mengulas tentang ini ya, bagaimana perlakuan ini, termasuk ini ya, termasuk request dari teman ya, karena kemarin ada yang teman bingung ya, teman suruh mengulas tentang bagaimana sih perlakuan apabila pohon dalam kondisi berbunga dan berbuah. Di samping itu ada juga yang pentil gitu ya, bagaimana sih perlakuan saya. Oke, untuk yang pertama ya, untuk yang pertama saya akan ulas tentang tanpa pupuk ya, tanpa pupuk. Jadi gini, ini memang kita setting ya, tunjukkan kameramen, kita setting pada saat 14 Juli yang lalu saya videokan. Saya pernah bilang ini akan kita setting ke ke bulan 10 ya, dipanen pada saat bulan 10. Dan ini hasilnya ya, lihat hasilnya. Dan ini kita target, pada waktu itu saya target sekitar 20 kilo per pohonnya, kita target seperti itu ya. Nah, apabila ada kondisi seperti ini, berbuah, yuk lihat buahnya, lihat kan buahnya, tuh berbuah, yo, ada yang tua, ada yang masih muda, lihat, ada yang masih muda, tuh ada yang masih muda, ada yang berkembang, tuh ada yang berkembang, dan ada yang berbunga. Banyak sekali bunganya, tuh ini ribuan bunganya ya, jadi bukan sedikit ya bunganya ya, jadi ribuan. Dan ini akan kita kurangi, kita perkirakan hanya menjadi 15-20 kg gitu. Jadi kita nanti yang setting, kita yang atur ya. Oke, untuk yang pertama tanpa pupuk ya, tanpa pupuk. Ini yang pertama ya, tanpa pupuk. Jadi apabila terjadi seperti ini nih, kita kan waktu itu melakukan pemupukan untuk mengeluarkan bunga. Otomatis nutrisi sudah banyak di dalam batang, di bagian korteks ya. Ini nutrisi sudah tersimpan di sini, di dalam batang itu, di dalam bagian korteks ya. Jadi ini sudah ada nutrisi di sini. Jadi kalau Anda menggunakan tanpa pupuk ya, tanpa pupuk, ketika terjadi muncul bunga ya, muncul bunga itu stop pupuk sampai dengan muncul bunga ya, bukan embrio bunga. Beda embrio bunga dengan muncul bunga, beda. Nanti kita jelaskan, bukan embrio bunga. Jadi muncul bunga itu dalam usia 3 minggu itu 0 pupuk, tidak boleh dipupuk sama sekali gitu. Pada usia setelah 3 minggu baru boleh dipupuk gitu. Apakah tidak rontok? Insya Allah tidak. Nah, kalau ditanya apa ada cara yang lebih bagus? Ada cara yang lebih bagus. Itu bagi kita yang mungkin agak malas ya, tanpa melakukan pemupukan sama sekali, begitu. Jadi tanpa pupuk dari muncul bunga itu tidak boleh dipupuk sama sekali. Pupuk akar ya, pupuk akar itu tidak boleh dipupuk sama sekali, dan tidak boleh dilakukan penyemprotan insektisida kecuali dengan dosis 1/4 daripada anjuran, itu pun kalau terpaksa. Apabila ada hama yang sekiranya
sangat-sangat mengganggu gitu ya, itu boleh dilakukan. Tetapi dengan catatan kondisi tanaman ini harus dalam kondisi apa namanya, media harus dalam keadaan basah atau paling tidak lembab sebelum dilakukan penyemprotan gitu. Nah itu untuk ininya ya, untuk masalah tanpa pupuknya, tekniknya ya. Nah yang kedua penyiraman. Jadi tanpa pupuk itu juga yang harus diperhatikan adalah penyiraman. Penyiraman harus teratur dan terukur. Tidak boleh terlalu becek dan tidak boleh terlalu kering. Kalau nanti kering dalam kondisi bunga seperti ini, nah ini kayak gini nih, ini bisa jadi nanti akan bunga ini akan berguguran gitu. Dan apalagi yang dilakukan kalau tanpa pupuk. Nah seperti ini. Apabila ada bunga seperti ini, nah kita harus ini ya, kita harus lakukan ini ya, pensortiran sejak dini. Ini yang sekiranya nggak bagus kita buang. Nah gini seperti ini dari kecil. Nah ini akan menghindari kerontokan ya, karena kita pakai teori fokus nutrisi. Nah seperti ini kita rasa bagus atau enggak. Kalau kita rasa tidak bagus kita buang, tapi kalau memang masih bisa kita pakai gitu. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini kita buang. Jadi yang mengarah ke bawah saja. Nah seperti ini. Tetapi kalau ini masih kurang bagus buang. Ini kurang bagus buang. Ini buang. Nah seperti ini. Nah yang di atas saja, yang menggantung saja. Nah, seperti ini. Oh, nah seperti ini. Kalau mau ini ya, tetapi kalau ini masih terlalu dekat, boleh dibuang salah satu. Nah seperti ini. Nah kita lihat ke sini, kita lihat ke sini. Ini di pucuk ini ada ini ya, ada bunga, kita tetap harus buang. Nah, jadi hanya kita jadikan dua seperti ini. Dan seterusnya ini juga gitu. Nanti akan kita pilih mana yang bagus gitu. Mana yang bagus ini nanti kita pilih, contoh ini yang bagus. Nah. Ya. Seperti ini. Ini buang. Terlalu dekat. Ini buang. Ini kalau merasa masih bagus, kita pakai. Ini apa, menghadap ke ini, nanti akan jadi tekukan. Ini bisa. Lihat, ini bisa. Nah ini buang. Nah seperti ini. Ini kalau masih bisa, nah ini masih bisa. Nah buang. Lihat ini di pucuk. Lihat, apabila ada ini, lihat ini di sini. Apabila sudah ada bunga, kita jadikan di batang. Yang di pucuk ini kita buang. Gitu. Nah itu tekniknya. Itu tanpa bunga ya. Tanpa pupuk ya, tanpa pupuk. Jadi seperti itu. Yang pertama, jangan dilakukan pemupukan akar ya, jangan dilakukan pemupukan akar. Yang kedua, jangan dilakukan penyemprotan insektisida. Yang ketiga, pemilihan bunga yang tepat. Yang ketiga ya, pemilihan bunga yang tepat. Yang keempat bisa dibolak-balik lah. Yang keempat adalah penyiraman teratur dan terukur. Itu saja, penyiraman teratur dan terukur. Tetapi yang saya bilang tadi, apa ada yang lebih bagus? Ada. Bilangnya teman-teman, bagaimana Pak pemupukannya? Kalau Anda menggunakan pupuk masih kondisi kecil bunga, Anda lakukan pemupukan akar, bisa jadi nanti bunganya yang kecil ini akan rontok semuanya. Paling tersisa hanya kurang lebih 10%. Yang lain habis kalau Anda melakukan pemupukan akar. Apa solusinya? Kalau mau lebih bagus tapi tetap kita bisa memupuk, jawabannya adalah pemupukan dengan menggunakan POC, pupuk organik cair, tetapi yang aman. Jadi saya biasa pakai POC NASA. Bisa gunakan eco farming gitu.
bisa gunakan eco farming, bisa gunakan green tonic dicampur POC NASA atau green tonic saja, atau bisa menggunakan maaf, bentar teman-teman. Bentar teman-teman ya. Ini aku ini gugup teman-teman, makanya aku ini lagi mikir hantu. Hantu. Jadi Jimmy Hantu, produk Jimmy Hantu boleh Anda bisa disematkan produk dari Jimmy Hantu, tetapi Jimmy Hantu yang multiguna itu pun tidak boleh pada saat waktu kecil. Jadi gitu. Jadi Jimmy Hantu itu boleh dilakukan, produk Jimmy Hantu, penyemprotan Jimmy Hantu itu boleh dilakukan pada saat sekitar ini. Nah, ini baru boleh dilakukan. Kalau masih kecil gitu ya, masih masih lembut seperti ini, ya, tunjukkan nih. Ini nggak boleh ya disemprot dengan Jimmy Hantu. Nih. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh seperti ini. Nah, ini baru boleh dilakukan penyemprotan menggunakan Jimmy Hantu. Itu pun yang multiguna ya. Jadi terus apa ada Pak untuk untuk produk lain? Ada. Jadi gini teman-teman, kita harus harus kenali pupuk, uji coba pupuk juga. Terus terang aja, saya tidak menguji coba pupuk semua pupuk di Indonesia, karena saya hanya uji coba pupuk yang berada di tempat saya, yang ada di tempat saya. Jadi aman enggak, bagaimana reaksinya apabila disematkan, karena kita harus kenali itu. Kan ada pepatah itu, ada pepatah, bahkan dinyanyikan lagi. Jadi ntar dulu nyanyinya itu. Oh gini nyanyinya, mungkin seperti ini. Tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak nikah. Kalau tidak nikah tentu hati resah. Kalau hati resah nanti setan pun datang. Seperti itu. Jadi kita harus kenali ya, maaf teman-teman, suaranya agak gimana ya, agak serak-serak basah sih tadi itu. Jadi kita harus kenali. Jadi produk lain boleh, bisa. Contoh, Anda punya 7 planter bag atau tambulan pot, 7 tambulan pot. Coba aja 1 tambulan pot untuk menguji pupuk tersebut, pupuk organik tersebut aman nggak buat tanaman gitu loh. 1 dikorbankan tetapi menyelamatkan 7 bahkan ratusan, gitu maksud saya. Jadi 1 yang dites, apabila itu berhasil, 1 planter bag berhasil, itu akan menyelamatkan ratusan bahkan ribuan tambulan pot. Apalagi dibagi ilmunya seperti saya ini. Insya Allah kalau teman-teman mau menggunakan metode saya, berarti ilmu saya ini dibagi ribuan orang dan akan menyelamatkan ribuan tambulan pot gitu. Jadi untuk yang kepengen menggunakan pupuk, Anda bisa gunakan POC, pupuk organik cair yang aman. Bagi saya, yang pernah saya lakukan yang aman, POC NASA, green tonic, eco farming, terus yang tadi ku sebutkan Jimmy Hantu. Nah, Jimmy Hantu itu juga boleh digunakan, tetapi bunganya agak lebih besar dulu baru kita semprotkan. Begitu. Tuh lihat. Nah, sudah buahnya kayak gini loh. Buahnya kayak gini. Masih bagus toh. Bunganya juga lihat masih bagus toh. Tuh nggak rontok toh. Insya Allah, alhamdulillah nggak rontok kan. Tuh nggak rontok, lihat bunganya segitu banyaknya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah bingung teman-teman ya.
nggak usah bingung. Ini juga kualitasnya bagus tuh. Ini kemarin aku pakai ini ya, saya pakai Jimmy Hantu. Jadi saya ini tidak mengandalkan hanya satu POC, tetapi yaitu tadi harus kita coba terlebih dahulu. Kita korbankan satu planter bag, satu tambulan pot untuk menyelamatkan semua gitu. Jadi saya gunakan Jimmy Hantu, tetapi yang tadi, jadi dari buah. Jadi sebelum bunganya besar kita nggak berani menyemprot dengan Jimmy Hantu multiguna gitu. Nah seperti ini, lihat. Mantap, mantap. Jadi seperti itu teman-teman ya, udah jelas ya. Mungkin nanti kalau mau maaf teman-teman ya, mau ditanyakan nanti tanyakan aja kalau memang ada yang kurang tanyakan aja di kolom komentar ya, Nah lupa ya tadi ya, kalau dipupuk juga sebelum disemprot itu usahakan ini ya, usahakan media tanam itu harus basah ya, harus basah dulu atau dalam kondisi lembab baru disemprot gitu ya. Oke, itu aja ya, aku makan dulu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat ilmu yang sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.